Realita Positif Channel Badebis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik sanak dimanapun Anda berada, jumpa lagi di channel podcast Betanda kita hari ini. Kita hari ini berada, alhamdulillah disambut hangat oleh salah satu tokoh ternama di Provinsi Bengkulu, sekaligus anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Dapil Kota Bengkulu dari fraksi PKB. Alhamdulillah beliau adalah Sumi Pales yang berkenan hadir menerima kita dengan senang hati, dan kita berkunjung atau bertandang di kediaman pribadinya di jalan apa namanya, Wan? Jalan Merawan. Jalan Merawan. RT 26 RT 26. RW Sawah lebar ya? 7 Sawah lebar baru. Wah. Nah, jadi nanti kita akan berdiskusi dengan salah satu tokoh ternama ini. Dan saya di sini tidak sendiri. Saya ini di sini ada ditemani oleh salah satu tokoh pemuda sekaligus jurnalis senior yang siapa yang tidak kenal dengan nama Bang Supratman atau yang akrab disapa Iwan Radar. Apa kabar Bang Iwan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Wan, apa kabar Wan Sui? Alhamdulillah baik. Jadi Bang Sumi Pales ini nama akrabnya itu Wan Sui ya. Iya, Wan Sui. Panggilan itu. Jadi kalau di daerah sekitaran Sawah Lebar atau mungkin di Kota Bengkulu atau mungkin yang berada di pasar, di sana pasti sudah akrab dengan namanya Wan Sui. Bahkan balihonya sudah udah mentereng gitu di beberapa sudut kota. Nah, Wan, kesibukan apa nih Wan? Ya, kesibukan ya biasalah kalau hari masih ini ngurus partai ya, rutin ya? Kebetulan lagi kosong ya agenda di kantor. Karena kemarin itu habis paripurna. Pembahasan ya? Ya, pembahasan. Nah, ini Wan, ngomong-ngomong dengan topik diskusi kita hari ini yang mungkin masih perlu dikritisi lah, karena Wan kan sebagai anggota DPRD Provinsi Bengkulu, wakil rakyat, tentunya merupakan tupoksi ya, kontrol sosial atau mungkin mensuarakan aspirasi-aspirasi masyarakat yang salah satunya sekarang lagi disoroti ini tentang pelayanan rumah sakit M. Yunus. Rumah sakit M. Yunus ya. Apalagi kan rumah sakit M. Yunus ini kan berada di Kota Bengkulu yang merupakan basis dari konstituen Wan Dapil Kota Bengkulu ya. Nah, dari kacamata Wan sendiri melihat sisi pelayanan rumah sakit M. Yunus sejauh ini gimana nih Wan? Kalau boleh diceritakan. Iya. Nah, ada yang menyampaikan dengan Wan itu terkait dengan pelayanan rumah sakit M. Yunus itu, ada salah satu masyarakat kita yang di Kampung Bahari itu sambil nangis. Kapan kejadiannya? Menyampaikan keluhannya itu terkait dengan pelayanan rumah sakit M. Yunus. Pada saat beliau ini anaknya itu kan dirujuk ke sana, kena kekurangan darah putih namanya itu. Jadi terkait dengan pelayanan itu kurang perhatian dan sebagainya, dia menyampaikan itu aspirasi. Keluh kesah ya. Keluh kesah itu. Kapan itu dia nyampaikan tuan? Baru-baru ini atau? Kira-kira sekitar 1 bulan yang lewat. Sekarang anaknya kalau tidak salah sedang dirawat di rumah sakit Palembang. Oh, dirujuk lagi? Dirujuk lagi ke sana. Dia sangat kecewa, dia sangat sedih dalam kondisi yang begitu susah, begitu tertekan, begitu panik. Di rumah sakit Yunus tidak mendapatkan pelayanan yang bagus. Gitu. Nah, kalau dari itu aspirasi yang disampaikan dengan kita. Nah, itu dari sisi pelayanan lebih ke spesifiknya kemana tuan? Apa mungkin dari sisi penyambutan atau pelayanan kamar atau apa secara spesifik? Ya, hampir semua. Mulai dari masuk IGD sampai dengan pelayanan yang lain. Ya, pasien itu dikatakan menunggu berjam-jam di situ, belum diberikan pelayanan. Itu penyampaiannya dengan belum mendapat tindakan medis. Belum mendapat tindakan sama sekali. Nah, itu yang tentu ya kita sangat menyayangkan kejadian-kejadian seperti itu. Jangan sampailah terulang lagi ya kepada masyarakat kita, ya kan, yang mestinya mendapatkan pelayanan yang baik, ternyata sampai ke sana tidak mendapatkan pelayanan itu.
Nah, artinya dari catatan Wan sendiri apa yang perlu dibenahi atau mungkin ada rencana untuk sidak atau mungkin hearing ini atau manggil Ya itu saya Wan katakan tadi bahwa itu adalah mitra Komisi 4. Tapi persoalan itu, kejadian itu sudah juga saya sampaikan dengan rekan saya satu partai yang berada di Komisi 4 dengan Pak Zainal bahwa kejadiannya seperti itu. Bahkan Pak Zainal sendiri kemarin di operasi di Rumah Sakit M Yunus dia cerita juga sama saya bahwa pengalamannya juga hampir sama. Pelayanan juga dikeluhkan juga tidak maksimal karena Pak Zainal tidak mau menyampaikan bahwa dia ini seorang anggota DPR kan gitu. Jadi artinya perlakuannya dia hanya mengalir saja. Ternyata ya begitulah pelayanannya. Nah ini dari Bung Suprapan dari melihat keterangan Wan Sui gimana? Ya tadi saya kan sudah sempat bincang-bincang sama Wan Sui sebelum ini tadi podcast kan terkait pelayanan publik di Rumah Sakit M Yunus. Memang kan pelayanan publik di Rumah Sakit M Yunus ini sejak zaman dulu tuh jadi keluhan masyarakat. Dan Wan Sui tadi ngomong kan katanya kalau bukan Rumah Sakit M Yunus ini punya pemerintah daerah, bukan rumah sakit rujukan, udah ditinggalkan orang. Terkait pelayanan tadi. Iya, karena pelayanannya itu mengecewakan, Dawan. Dan kita lihat juga di grup For Bengkulu itu malam tadi Dang Nisman mau berobat di Rumah Sakit M Yunus dan ditolak. Akhirnya beliau pergi ke dokter klinik spesialis untuk pengobatan dia kan. Artinya kan banyak masyarakat yang merasa kecewa dengan pelayanan Rumah Sakit M Yunus ini. Dan seperti yang disampaikan Wan Sui saat saya ngobrol pertama tadi, gubernur wajib evaluasi. Ya ada Wan Sui. Percuma aja gubernur kan sekarang dia gencar tuh gubernur sekda melakukan penandatanganan integritas peningkatan kinerja ASN pejabat di Pemda Provinsi Bengkulu, tapi kenyataannya pelayanan publiknya masih sangat rendah dan masyarakat cenderung kecewa. Jadi yang pelayanan publik yang bersentuhan dengan masyarakat kayak di Rumah Sakit M Yunus itu memang betul-betul perlu dipantau lah. Sudah benar yang dilakukan Wan Sui sama Bang Zainal itu, Bang Zainal ke Rumah Sakit M Yunus, dia nggak menyampaikan identitas sebagai anggota dewan dan dia mendapat perlakuan sebagai masyarakat umum. Artinya kejadian itu tidak mengada-ada dan dialami, Wan Sui. Nah, mungkin ini tugas Wan Sui sebagai wakil rakyat di provinsi untuk menindaklanjuti aspirasi-aspirasi masyarakat ini tadi kan. Nah ini bagaimana nih Wan Sui? Artinya kan meskipun memang secara komisi ya tupoksi memang tidak berkenan, tapi kan melalui suara-suara yang juga mungkin dirasakan oleh Bang Zainal pun mengalami hal serupa. Artinya memang persoalan memang udah dianggap serius karena ya untung anggota dewan artinya. Kalau nanti pejabat orang miskin sempat viral lagi kan kasihan Bengkulu. Gimana ya? Itu tadi memang kita Wan ini kan selaku anggota dewan Dapil Kota Bengkulu memang banyak sekali menerima keluhan-keluhan seperti itu ya kan, bahwa Komisi 4 akan memanggil kan, akan mengevaluasi apa kinerja ini manajemen Rumah Sakit M Yunus ya kan, sekaligus akan memberikan rekomendasi mungkin ya. Sebaiknya memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah, dalam hal ini gubernur. Nah, itu saya akan sampaikan tadi. Rumah Sakit M Yunus ini kalau dia itu bukan rumah sakit rujukan, udah tutup tuh. Nah, bertinggalkan orang. Berani mengatakan seperti itu, udah tutup. Karena dia ini rumah sakit rujukan, rumah sakit tertua lah kan. Ini kan nggak boleh tutup. Nah, karena memang masyarakat kini ya sudah gimana ya, sudah gerah ya. Kira-kira seperti itu, udah enggan berobat ke rumah sakit Yunus. Banyak pilihan-pilihan ke rumah sakit yang lain yang lebih memberikan pelayanan dengan senyum, dengan ramah. Ya orang sakit ini kan harus diberikan pelayanan yang ramah, dengan senyum. Artinya kan memberikan psikologis dia untuk bangkit. Biar psikologis mereka itu kan mendapatkan semangat kan itu.
tidak dilayani, udah sakit dibiarkan berjam-jam di situ. Belum lagi mungkin dimarah-marah mungkin. Itu yang tidak bagus ya kan. Nah, Jadi tadi saya sempat juga nih Bung Damar nanya sama Wan Sui. Emangnya berapa sih PAD yang disumbangkan Rumah Sakit M Yunus itu tiap tahun kan? Kemudian yang saya tanya juga sama Wan Sui, apakah tidak disupport anggaran dari APBD Rumah Sakit M Yunus itu tiap tahunnya kan? Karena kalau menurut saya, kalau itu disupport anggaran oleh APBD setiap tahunnya, artinya sudah selayaknya pelayanannya prima kan? Artinya mereka itu tidak lagi perlu mencari profit sharing dari luar, karena sudah dibiayai oleh daerah. Nah, yang itu saya belum tahu. Tadi saya sempat nanya-nanya sama Wan Sui kan. iya. Tapi kata Wan Sui tadi untuk TPP-nya masih dianggarkan dari APBD mereka itu. Iya, yang jelas kan dia itu udah status BLUD ya. Tetapi secara ini kan dia bagian daripada pemerintahan Provinsi Bengkulu. Ya, artinya tidak ada alasan ketika perubahan status iya, itu ya, pelayanan menjadi nomor satu ya. Bahkan, ya pegawai-pegawai di sana semuanya mendapatkan tunjangan penghasilan, ya kan. Saya rasa tunjangan penghasilan itu terkait dengan beban kerja. Nah, karena di rumah sakit itu salah satu beban kerjanya yang paling tinggi karena berisiko tinggi juga. Nah, oleh sebab itu semuanya saya rasa setiap tahun itu sudah terpenuhi terkait dengan itu. Tetapi ya itu tadi terkait dengan pelayanan itu memang manajemennya itu harus dievaluasi. Nah, harus dievaluasi. Jadi memang nggak di sana bahwa apa yang disampaikan Wan Sui ini memang bukan rekayasa, memang berasal dari aspirasi masyarakat yang mengalami pelayanan yang tidak mengenakan di Rumah Sakit M Yunus. Apalagi dengan status BLUD berarti pemerintah menganggap Rumah Sakit M Yunus ini sudah bisa mandiri, kemudian bisa mengelola pelayanan mungkin pengobatan secara mandiri dan maksimal. Apalagi disampaikan juga tadi bahwa para tenaga medis itu sudah diberikan semacam hak, yaitu TPP. Artinya dia harus dibarengi juga dengan kewajiban. Artinya kewajiban itu harus maksimal juga karena apalagi rumah sakit ini kan rumah sakit umum milik pemerintah yang menjadi sarana publik yang mestinya memang pelayanan itu harus nomor satu, ya kan? Karena ketika orang, oke lah, mungkin kalau orang dari lokal yang datang, kalau itu terjadi orang luar daerah, terus ceritanya kemana-mana, kan ini lebih ekstrim lagi kan? Bukan persoalan itu, umpama ada saudara kita kan umpama dari Muko-Muko, ya itu, dia dirujuk ke Bengkulu, benar. Kan? Sampai ke Bengkulu tidak mendapatkan pelayanan maksimal, umpama kan? Iya benar. Ditelantar. Ini berbahaya gitu seperti itu. Iya, ini menyangkut nyawa orang. Iya. Ya kan, itu kan bukan persoalan main-main. Nah, oleh sebab itu memang di rumah sakit ini harus memberikan pelayanan itu yang betul-betul maksimal karena menyangkut nyawa orang. Oleh sebab itu makanya di segi tunjangan TPV itu yang mana beban kerjanya tinggi dan berat resikonya itu kan lebih dari ketimbang dengan yang beban kerjanya instansi yang lain. Itu. Pemerintah sudah mengatur semua itu. Tapi tataran pelaksanaan terhadap pelayanan, nah ini yang menjadi soal. Gitu. Nah ini kan masalahnya di mana? Ini kan kalau kita melihat kan barusan terpilih ya direktur ya kalau tidak salah ya. Direktur yang MNUS yang baru ya. Artinya sudah beberapa kali saya dulu sempat waktu membahas anggaran, saya sampaikan dengan ini waktu pembahasan anggaran kalau saya tidak salah waktu pada saat itu pernah direktur yang lama itu diundang. Perbaiki pelayanan, nanti kalau tidak diperbaiki Rumah Sakit M Yunus itu akan tutup. Saya bilang situ. Oh, tegas gitu ya. Iya. Karena apa? Karena sekarang ini rumah sakit itu sudah banyak. Benar. Orang semua menerima BPJS dan pelayanan mereka bagus-bagus dengan senyum, dengan ramah. Apalagi rumah sakit kota kan, ada kerimbatnya, ada apa, kan kira-kira itu bagian dari pelayanan, bagian memberikan semangat, memberikan kenyamanan, memberikan semangat kepada pasien gitu. Pasien dan keluarga pasien ya. Dan keluarga pasien kalau dia stres dengan pelayanan seperti itu, dengan penyambutan yang ramah, ya kan dengan diberikan kemudahan, dia kan semangat. Akhirnya penyakitnya mungkin bisa
bisa beransur-ansur hilang. Artinya kan gini, dalam strategi konsep ekonomi juga mempengaruhi ya, ketika pelayanan itu bagus, artinya Ya, konsumen pasti akan melirik pasti. ya. Bukan berarti kita mendoakan masyarakat Bengkulu harus sakit, Ya, bukan, benar ya, bukan benar. itu. Karena ini kan namanya penyakit ini kan kita tidak tahu. Tidak tahu. Karena itu pasti terjadi, namanya Iya, itu manusiawi iya, iya. kan. Nah, artinya dengan munculnya banyak rumah sakit, artinya ini akan menjadi ya mungkin persaingan. Ya, Kalau tidak pasti. siap bersaing ya tadi benar. Waktu dulu Tinggal menunggu waktu. saya itu kan bangun rumah sakit kota itu kan dari nol, saya ikut andil di Ngawal situ. ya, ah. Saya sampaikan dengan pemerintah. Oke, kita bangun rumah sakit kota, tapi kita harus siap memberikan pelayanan dengan maksimal kepada masyarakat. Jangan berani membangun, setelah orang mau berobat, pelayanan tidak ada. Untuk apa? Iya, iya. Atau sama saja dengan rumah tapi sakit lain. alhamdulillah saya bukan muji-muji rumah sakit kota. Memang luar biasa. Kemajuan. Sejak di ini ya, Iya, iya. dikelola dengan manajemen yang profesional begitu ya? bagus ya, dipimpin oleh Bunda Shirley ya. Iya, Shirley Selviera. Nah, itu Nah, luar biasa itu. Nah, ini jadi menyangkut pelayanan ya, artinya kan ketika tidak bagus artinya bahkan terancam tutup. Ini solusinya apa? Karena kita melihat pergantian-pergantian, tapi kan faktanya kan pelayanan kan masih dikeluhkan. Nah, ini sebenarnya apa yang salah sebenarnya? Karena beberapa kali kan kebijakan ganti direktur, bahkan sempat Kadis Dinkes juga sempat mengambil alih sementara. Tapi kan kejadian-kejadian yang tidak mengenakan masih terjadi. Sebenarnya kalau dari Wansui, karena kita kan tidak mungkin selalu mengganti direktur. Padahal mungkin kalau mendiagnosa penyakit kan apa salah diagnosa ini? Kalau menurut saya sih itu lebih pada karakter ASN-nya. Karena mereka tuh sebagai pelayan publik harusnya memang mempunyai tipikal melayani, tidak kan sih? Karena kalau mereka kan udah digaji oleh negara dan sebelum mereka itu ditempatkan menjadi tenaga kesehatan, mereka itu kan ada sumpah janjinya sebagai tenaga kesehatan untuk melayani pasien. Tapi ketika pelayanan mereka mengecewakan masyarakat, mungkin evaluasinya bisa dilakukan dari OPD terkait, kemudian oleh direktur rumah sakit sendiri kan, untuk jajaran di bawahnya itu. Nah, ini bagaimana maksudnya? Kalau melihat dari menganalisa, karena persoalannya makin terus terjadi kayaknya. Jadi kalau rumah sakit ini sudah berbentuk belut, ya kan dituntut untuk mandiri ya. Walaupun dari segi hal-hal ASN dan apa sebagainya kan ditanggung jawab oleh pemerintah, masih di backup full dengan pemerintah. Sama kira-kira dengan PT Bimek, kira-kira seperti itu kan. Tapi kalau PT Bimek itu tidak di backup ASN-nya dan sebagainya. Artinya apa? Memang harus ditempatkan orang yang tepat. Nah, harus rekrutmennya itu orang-orang yang memang betul-betul cakep dan mampu siap kerja memberikan pelayanan kepada masyarakat siang dan malam gitu. Apalagi kalau ada direktur rumah sakitnya sering matikan HP ya, berhentilah kalau iya. Kalau ada petugas-petugas itu enggak usah lah. Iya, benar-benar. Itu. Karena memang menjadi Karena abdi. dia itu kan bagian daripada pelayan masyarakat, ya kan itu. Nah, artinya memang bicara rumah sakit ini memang perlu reformasi total ya. Nah, kalau saya melihatnya kalau nggak direformasi total, kita buktikan lah. Nah, belut itu akan bangkrut, akan tutup rumah sakit itu. Nah, ini berbahaya karena salah satunya rumah sakit rujukan itu adalah rumah sakit M. Yunus dari daerah-daerah 10 kabupaten kota ini kan rujukannya ke sana tuh. Iya. Sebelum ke Jakarta kan? Iya. Harus ke sana dulu. Benar. Artinya sangat penting rumah sakit ini. Oleh sebab itu harus diselamatkan. Iya, jangan kita membiarkan seperti ini terus akhirnya tutup, bangkrut. Nah, masyarakat juga yang rugi. Masyarakat juga yang rugi kalau terjadi penyakit-penyakit yang lain yang tidak bisa diatasi rumah sakit yang ada di kabupaten kota, tentu kan di sana. Iya. Nah, artinya apa? Itu harus diselamatkan. Manajemennya itu harus diselamatkan. Rumah sakit M. Yunus itu harus dipimpin orang yang sangat tepat, yang mau betul-betul bekerja untuk masyarakat. Nah, apakah mungkin karena sanksinya tidak begitu tegas sehingga kayak kejadian ini masih terjadi nih? Gimana nih? Kalau saya rasa bukan persoalan itu ya. Punishment nih, reward and punishment kan ya, karena dalam strategi manajemen. Iya, dan memang orang yang memilih orang yang betul-betul ingin memimpin, yang memang mau susah gitu, bukan mau senang-senang saja.
Ya, memang mau bekerja, ya itu untuk menyelamatkan rumah sakit M. Yunus itu kalau saya. Nah, kalau enggak di ini, ya Tinggal menunggu coba lihat. waktu. Tinggal menunggu waktu. Tiara Sela, rame betul. Medika, siapa yang baru Bukan ini? kita mendoakan, Ya, mohon maaf ganti. ya, bukan Ya, kita benar. berharap masyarakat kita Sakit, ya. terus ke rumah sakit, bukan Ya, bukan, itu. ya. Artinya kenapa orang banyak ke rumah sakit kota berobat? Orang pengen Kenapa? sehat, ya kan? Iya, orang pengen Iya, sehat. benar. Orang pengen mendapatkan pelayanan yang prima. Artinya Benar, itu. benar. Kenapa tidak ke rumah sakit M. Yunus lagi? Nah, kalau sudah mendapat rujukan itu terpaksa namanya. Ya, benar. Nggak bisa Mau tidak kemana-mana, mau, harus ya. ke situ. Iya, Nah, benar. Selagi tidak terpaksa, orang nggak mau ke situ. Ya, ada pilihan orang. Ada pilihan yang Ah. lain-lain. Nah, inilah yang harus dibenahi. gitu. Iya. Satu sisi peluang, tapi satu sisi lagi ancaman. Kalau Ancaman, tidak iya. dievaluasi sesegera mungkin ya Iya. reformasi. Saya manajemen yakin total. itu. Karena saya waktu Pak Jainal sakit itu kan saya ke sana tuh. Oh, sempat Ya, datang, jenguk. jenguk. Dia cerita. Saya keliling di sana kan. Rata-rata kosong semua tuh. Survei. Oh, bukan survei kebetulan ke situ Iya, kan, tapi kan tidak ada salahnya. Ya, kita Ya, karena mengamati. kita juga Wan juga banyak mendapatkan Masukan. ini aspirasi dari masyarakat terkait dengan pelayanan. Wan coba keliling di sana, Wan Telusuri ya. lihat. Cek. Banyaklah kosong kamar-kamar. Nah, itu. artinya kan sinyal itu kan bahwa memang sudah mulai ditinggalkan. Bukan orang tidak banyak berobat. Benar. Sebenarnya orang itu banyak berobat tapi tidak mau ke sana. Nah, Karena pelayanan tidak bagus. Dulu tuh ya ini Pak Damar. Saya itu dulu pernah meliput. Waktu itu pernah ada demo karyawan Rumah Sakit M. Yunus. Beberapa tahun yang lalu itu kan. Nah, ternyata pelayanan publik di Rumah Sakit M. Yunus saat itu kinerjanya sangat rendah. Itu karena karyawannya itu tidak suka sama pimpinannya. oh iya. Sehingga mereka itu kompak, Wan. Mereka tuh dalam memberikan pelayanan tuh tidak maksimal. Akhirnya direkturnya itu dicopot. Nah, artinya kan leadership-nya itu penting, Wan, di sana, Tuan. Kalau pimpinannya tuh udah bagus dan bisa merangkul bawahannya, mungkin bawahannya ini bisa bekerja lebih maksimal kan. Tapi di saat pimpinan direkturnya ini menjadi musuh bersama bagi karyawannya yang ada di sana, ya mereka kerjanya ele-elean kan. Nah, tapi gini, Pernah ini, kejadian iya, kayak gitu dulu. tapi ini bisa terjadi, kemungkinan itu terjadi karena tapi satu sisi itu bagus, tapi sisi lain kalau saya lihat ini bahaya ini kalau memang demikian. Karena like in dislike artinya kan suka tidak suka ini kacau nih kalau dalam suatu organisasi ketika bawahan ini merasa terancam kemudian mungkin tidak sejalan dengan pimpinan, dia bisa melakukan semacam konsolidasi untuk menjatuhkan pimpinan. Tapi kan iya kalau memang tujuannya baik, ini takutnya mereka ini tidak pengen punya niat jahat, artinya bisa saja menumbangkan pimpinan mungkin punya kredibilitas bagus. Nah, ini gimana ini, Wan? Ya itu tadi. Fenomena ini. Maksud Wan kan itu tadi ya harus dievaluasi secara menyeluruh. Total. Di mana masalahnya? Iya. Nah, pemerintah mengevaluasi manajemennya, sudah itu kesejahteraan ASN-nya harus disejahterakan, diperhatikan betul-betul ya kan? Iya. Karena mereka itu kan tugasnya kan berat dan beresiko tinggi juga. Nah, itu makanya TPP-nya harus dilebihkan. Jadi ini bisa kita tarik benang merah bahwa dari diskusi ini karena kejadian ini sudah beberapa kali ganti-ganti direktur kan. Iya. Artinya persoalan masih terjadi kan. Artinya secara analisa memang benar. Jadi salah satu opsi terbaik saat ini yang sudah dianalisa kita ambil kesimpulan bahwa memang perlu reformasi total. Karena beberapa kali ganti direktur, faktanya kan seperti itulah. Artinya kejadian meskipun ada durasi atau jarak yang cukup tidak begitu sering. Nah, intensitasnya. Tapi kan melihat kacamata ini ketika ada masalah mulai ganti direktur. Ketika ada masalah ganti direktur. Tapi kejadiannya berulang. Ah, ini kan artinya berarti bukan itu loh masalahnya. Artinya kalau memang secara bijak kita mengambil keputusan berarti memang benar. Solusi tepat adalah reformasi total dalam sisi manajemen atau mungkin struktur di tingkat bawahan. Gimana semuanya ya itu tadi. Iya. Wan sepakat itu. Iya. Semuanya harus diperhatikan. Iya. Termasuk masalah kesejahteraannya. Benar. Dan bagaimana juga kita menuntut kerja kinerja yang yang baik, maksimal, tetapi kesejahteraan mereka tidak dibarengi ya? juga tidak diperhatikan. Nah, oleh sebab itu dihitung kembali kalau memang terkait dengan kesejahteraannya kurang, mari dihitung dengan TPP kan? Iya. Karena dalam hal ini kan kita dewan ini kan hanya menerima saja.
terkait dengan TPP mereka yang menghitung kan pemerintah. Ya, yang mengajukan, ini berapa, yang ini berapa, ya kita kan setuju saja. Bisa jadi persoalan itu tadi kan. Ya. Kenapa kita kerjanya siang malam dengan beresiko tinggi, mungkin TPP-nya kecil, umpama kan gitu. Atau mungkin ada yang tidak seimbang. Ada yang tidak seimbang. Nah, oleh sama sebab lain. itu memang ini harus ada ada kajiannya atau Iya, evaluasi secara menyeluruh. Total. Nah. Kita juga tidak berharap bahwa rumah sakit umum ini sampai tutup. Ya. Ya kan? Harus diselamatkan. Harus diselamatkan Karena gitu. aset kan. ya. Aset Aset. luar biasa. Ya. Tapi Wan masih ingat mungkin rasanya tahun lalu tuh kan ada tenaga kesehatan Rumah Sakit M Yunus itu yang aksi lah mereka itu kan sampai hearing dengan DPR itu, saya masih ingat meliput waktu itu. Mereka minta pencairan TPP-nya itu kalau nggak salah. Udah beberapa bulan nggak dicairin waktu itu, Wan. Ya, itu memang ada waktu itu dulu kan ada beberapa TPP kan tertunda diakibatkan kita dengan pandemi yang luar biasa sehingga memang keuangan APBD provinsi ini sedikit terganggu. Sebenarnya bukan provinsi kita saja. Di seluruh Indonesia ini hampir mengalami yang sama. Ada yang melakukan aksi, menyampaikan keluhan ke DPR, ada juga teman-teman di daerah lain masih bersabar, kira-kira seperti itu. Tapi terlepas persoalan itu, ya kita ajak pemerintah, kita menghimbau pemerintah untuk mengevaluasi. Kalau memang kesejahteraan belum begitu sejahtera, bagaimana kalau memang pemerintah masih mampu untuk memberikan kesejahteraan itu harus dikasih. Itu yang penting. Itu tadi Rumah Sakit M Yunus terselamatkan, masyarakat yang ingin berobat juga mendapatkan pelayanan yang maksimal itu. Oke. Nah, di sana itu dari kesimpulan diskusi kita tadi berkaitan dengan upaya, artinya upaya penyelamatan Rumah Sakit M Yunus yang selama ini ternyata sudah banyak dikeluhkan sebagaimana yang disampaikan oleh Wan Sui tadi berdasarkan aspirasi yang dia dengar, dia tampung meskipun secara tupoksi bidang kerja bukan mitranya, tapi berangkat dari itu karena beliau adalah Dapil Kota Bengkulu yang ya artinya memiliki tanggung jawab moral ya kan terhadap konstituennya, tentu ya ini harus disampaikan, harus disuarakan. Sehingga melalui koleganya di Komisi 4 ya rekan satu fraksi tentunya ya ini bisa adanya perubahan. Artinya tidak hanya dari sisi pimpinan, direktur di rumah sakit, tapi reformasi total di dalam organisasi rumah sakit sehingga benar-benar tercapai apa yang diinginkan masyarakat. Karena tadi kalau tidak itu segera diselamatkan, maka tinggal menunggu waktu lagi rumah sakit M Yunus itu akan tutup. Apalagi di Kota Bengkulu saat ini sudah banyak bermunculan rumah sakit yang itu secara tidak langsung akan menimbulkan persaingan menjadi pilihan alternatif bagi masyarakat dalam berobat, ya Wan ya? Iya. Nah, jadi soal itu begini nanti. Kenapa saya katakan kalau orang kan tidak lagi berobat dengan Rumah Sakit M Yunus, ya kan? Rumah sakit yang sebesar itu, dengan karyawan yang sebanyak itu, ya kan pemasukan tidak ada, beban kosnya tinggi, ya tutup lah. Nah, ya kan listriknya aja berapa? Kira-kira seperti apalagi itu. minim pemasukan, bagaimana dia mau menggaji? Apalagi dengan status BLUD kan? Kalau sebelumnya oke lah masih bisa disuap oleh APBD kan? Nah sekarang artinya rumah sakit dengan berstatus BLUD, berarti mereka harus bisa menarik income dari masyarakat melalui pasien yang peserta BPJS. Nah, kalau pesertanya dikit dengan banyaknya kamar kosong, itu indikasi sinyal merah artinya kan untuk wanti-wanti. Karena itulah jantungnya. Bagaimana dia mau menggerakkan operasional kalau nanti pendapatannya juga tidak maksimal. Benar gak, Mas? Pasti itu. Jadi sebelum terlambat ya melalui diskusi ini nanti diharapkan bagi para pemangku kebijakan di atas sana bisa segera mengambil sikap, mengambil keputusan upaya penyelamatan Rumah Sakit M Yunus yang saat ini ternyata masih dikeluhkan pelayanannya oleh masyarakat di Kota Bengkulu. Dan tentunya dengan suara yang disampaikan oleh Wan Sui dan dari Bung kita Iwan ini bisa menjadi atensi khusus ya. Jangan sampai ini terjadi masalah, jangan sampai ada korban lagi lah. Jangan sampai nanti ada korban ini viral lagi Bengkulu. Cukuplah katanya, jangan sampai, karena kejadian-kejadian di dunia kesehatan ini sudah banyak sekali terjadi.
Kemarin ada penolakan viral lagi. Nah ini kita jangan sampai rumah sakit ini kan sayang Bengkulu terkenal Iya. bukan yang baiknya, ya kan Man? Iya. Sepakat Man ya? Sepakat itu. Oke. Nah kita akhir saja obrolan ini, semoga bermanfaat dan semoga menginspirasi di sana, semoga juga menambah wawasan di sana, khususnya bagi para pemangku kebijakan agar segera mengambil sikap, agar segera mengambil tindakan. Demikianlah kami akhiri obrolan ini. Wan, terima kasih Wan udah Ya, hadir sama. di program podcast kita bertandang ini. Bung Iwan, terima kasih ya sudah hadir, sudah memberikan pandangan wawasannya. Semoga menjadi atensi juga bagi kepala kaula muda di Kota Bengkulu. Dan di akhir video ini kami ingatkan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe secara gratis ya. Karena ini untuk menunjang kita menyajikan konten-konten yang lebih informatif, lebih edukatif dan menginspirasi adik sana yang menonton channel ini. Demikianlah saya Damar undur diri dalam program ini. Kita akan nanti diskusi dengan obrolan-obrolan dan topik-topik yang lebih menarik dan narasumber-narasumber yang lebih luar biasa lainnya. Demikianlah kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.